Karena yang penggunaan kata maneh itu kan untuk menunjukkan keakraban. Dan sebagai gubernur yang katanya akrab sama rakyatnya, mestinya dia biasa aja dong kalau ada orang kemudian manggil dia maneh. Itu kan menunjukkan deket tuh. Rakyatnya merasa dekat dengan dia. Kenapa Ridwan Kamil merasa nggak deket sama rakyat? Terus menganggap bahwa ucapan maneh jadi kasar gitu kan. Kan aneh, lucu gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sangat baperan. Yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngadu. Ya kan repot punya mantan yang kayak gitu, yang salah sedikit langsung nggak mau makan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Ridwan Kamil. Karena ternyata Ridwan Kamil ini baperan gitu, ngambekan. Karena belakangan muncul satu cerita di mana ada netizen yang komentar di lapaknya Ridwan Kamil di Instagram, tapi kemudian berakhir dengan pemecatan. Jadi kebayang nggak? Ada seorang guru bernama Muhammad Sabil, komentar di postingannya Ridwan Kamil, dan gara-gara dia komentar lalu dipin sama Ridwan Kamil, akhirnya yayasan memutuskan untuk memecat Muhammad Sabil. Ajaib ini. Hanya gara-gara Ridwan Kamil baper, bisa berujung pemecatan. Padahal sebenarnya komentarnya tuh biasa aja gitu, karena Muhammad Sabil ini bertanya gitu. Ya karena Ridwan Kamil itu kan ada acara dengan anak-anak sekolah gitu ya, entah SMP atau SMA gitu ya. Dan Ridwan Kamil ini dalam acara Zoom itu dia pakai jas kuning gitu. Jadi Muhammad Sabil ini nanya komentar gitu. Maneh katanya, maneh itu kamu gitu ya. Ini datang sebagai gubernur Jawa Barat, kader Golkar atau pribadi? Pertanyaan sebenarnya. Tapi komentar ini kemudian dipin sama Ridwan Kamil, setelah itu diserbu sama followernya. Dihujat habis-habisan si Muhammad Sabil ini. Ya sebenarnya saya juga melakukan itu. Ya di Siwot kan biasanya ada juga tuh komentar yang wah kasar biasanya gitu ya. Bukan pertanyaan, saya nggak pernah mempin komentar pertanyaan. Biasanya yang kasar-kasar tuh saya pin untuk diserbu gitu ya. Tapi Ridwan Kamil ini mempin komentar yang sebenarnya biasa aja gitu. Orang kan nanya kenapa Ridwan Kamil pakai jas kuning misalkan, nanya aja gitu. Tapi karena dia baper akhirnya dipin. Dan karena dia dipin ya akhirnya dia dihujat dan kemudian dipecat dari sekolahnya. Nah, setelah itu gitu ya, cerita ini jadi viral gitu bahwa seorang guru yang berkomentar di akun Instagramnya Ridwan Kamil akhirnya dipecat dari sekolahnya. Viral di mana-mana gitu, dan kemudian ternyata dengan berita yang viral ini itu justru membuat Ridwan Kamil itu terpojok gitu, karena Ridwan Kamil disalah-salahkan gitu, karena seolah-olah karena mengkritik Ridwan Kamil akhirnya Muhammad Sabil ini dipecat gitu. Jadi karena sentimennya negatif kepada Ridwan Kamil, akhirnya RK ini memberikan klarifikasi yang pada intinya itu ada 4 poin gitu. Bahwa Ridwan Kamil itu merasa bahwa poin pertama, sebagai pemimpin harus terbuka kepada kritik katanya. Dan dia sudah menerima ribuan kritik yang meskipun kadang-kadang bahasanya kasar gitu ya. Jadi sebagai pemimpin harus menerima kritik menurut Ridwan Kamil gitu ya. Lalu kemudian poin yang kedua, meski kemudian Ridwan Kamil ini mengakui atau memaklumi bahwa mungkin karena disampaikan oleh seorang guru gitu ya, maka kemudian yayasan memiliki keputusan yang pas untuk melakukan pemecatan karena dalam rangka menjaga nama baik yayasan. Itu poin kedua dari Ridwan Kamil gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, saya sudah mengontak pihak yayasan atau pihak tempat Muhammad Sabil ini bekerja agar tidak dipecat. Jadi cukup dinasehati saja.
Jadi dengan klarifikasi Ridwan Kamil ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, yang karismatik gitu ya, yang mau menerima kritik gitu. Jadi nggak anti dengan kritikan dan dia nggak setuju dengan pemecatan ini. Oh, saya nggak setuju. Seolah-olah kayak gitu. Padahal ternyata Ridwan Kamil ini mengirim pesan kepada yayasan. Jadi setelah ada komentar dari Muhammad Sabil yang mempertanyakan Ridwan Kamil itu pakai jas kuning itu hadir sebagai kader Golkar, Gubernur Jawa Barat atau sebagai pribadi gitu ya. Itu di-capture dan kemudian pesannya dikirim kepada pihak yayasan, kepada akun yayasan. Ya karena mungkin tim Ridwan Kamil itu menganalisa ini siapa nih, guru di mana ini gitu ya. Atau dia kerja di mana, terus kemudian dikirim ke akun yayasan gitu. Jadi diprotes yayasannya. Tidak pantas guru seperti ini. Itu menurut pernyataan Ridwan Kamil gitu. Jadi dengan pernyataan ini tidak pantas guru seperti ini. Itu kan artinya Muhammad Sabil yang berkomentar itu nggak pantas sebagai guru kan gitu. Kira-kira kan kayak gitu pesannya. Jadi akhirnya yayasan memilih untuk memecat Muhammad Sabil ini karena ya sudah diprotes sama Ridwan Kamil. Dan pihak yayasan mungkin takut gak dapat dana hibah, takut gak dapat bantuan. Jadi akhirnya ya dipecat aja lah daripada bikin gara-gara sama gubernur gitu ya. Jadi ya itu ternyata aslinya gitu. Ternyata Ridwan Kamil itu kirim pesan ke yayasan. Ini kebayang nggak seorang gubernur sampai kemudian menyerang yayasannya gitu, menyerang tempat dia bekerja. Padahal dia berkomentar atas nama pribadi, atas nama warga Jawa Barat gitu. Kenapa Ridwan Kamil kemudian reaktif, kemudian ngirim pesan ke yayasan? Kan aneh gitu. Harusnya ya sudah cukup lah. Sudah dia pin, sudah diserang sama followernya, ya udah cukup lah. Ngapain sampai kemudian protes ke yayasan gitu. Sampai kemudian menganggap bahwa Muhammad Sabil ini gak pantas jadi guru. Tidak pantas guru seperti ini. Ya akhirnya dipecatlah si Muhammad Sabil ini. Jadi dari klarifikasi Ridwan Kamil, ternyata itu klarifikasi yang penuh topeng gitu. Klarifikasi kemunafikan. Ya karena ternyata dia DM tuh. Memang dia yang protes. Jadi kalau sekarang Muhammad Sabil dipecat, ya gara-gara dia itu, gara-gara dia protes tuh. Bukan cuma karena komentarnya dipin. Jadi klarifikasi selanjutnya, baik itu dari Dinas Pendidikan Jabar, bagi saya udah nggak penting lagi gitu. Karena Dinas Pendidikan Jabar itu mengklarifikasi bahwa Muhammad Sabil ini dipecat bukan karena arahan atau perintah dari Ridwan Kamil. Nggak penting lagi gitu. Karena sudah terbukti gitu bahwa Ridwan Kamil mengirim DM kepada yayasan. Dan yang membuka bukti ini itu ternyata adalah Muhammad Sabil sendiri. Muhammad Sabil lah yang mengakui bahwa Ridwan Kamil emang kirim pesan ke pihak yayasan sehingga yayasan memecat dia. Jadi dari cerita ini terlihat sekali bahwa Ridwan Kamil itu sangat baperan. Tapi setelah itu Ridwan Kamil juga masih bersilat lidah, menata kata. Karena menurut Ridwan Kamil, dia kalau nemu komentar-komentar yang unik atau aneh atau salah, dia pin dengan tujuan untuk mengklarifikasi atau memberikan fakta yang sebenarnya. Karena banyak komentar yang nggak sesuai dengan fakta katanya. Jadi menurut Ridwan Kamil, komentar mempertanyakan dia datang pakai jas kuning itu dianggap nggak sesuai dengan fakta. Atau dia ingin klarifikasi. Ya padahal dia pakai jas kuning, dia adalah kader Golkar, dia adalah gubernur Jawa Barat, itu fakta semua. Sebenarnya kan tinggal jawab aja gitu. Gak usah sampai baper. Dan menurut Ridwan Kamil, penggunaan kata maneh itu kasar. Itu adalah kata yang kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang guru. Itu klarifikasinya gitu ya. Ya tapi setelah itu ya nggak ada lagi edukasi yang dia coba sampaikan gitu, karena cuma cukup sampai di sana bahwa penggunaan kata maneh itu kasar. Cuma cukup sampai di sana.
Padahal sebenarnya ya tinggal jawab aja gitu. Dan kata maneh itu setelah saya coba telusuri menurut bahasa Sunda, sebenarnya itu adalah bahasa yang biasa aja. Karena kan artinya kamu gitu. Maneh itu kamu. Tapi memang penggunaannya itu dianggap bahasa yang nggak halus gitu. Karena penggunaan kata maneh ini biasa digunakan untuk sesama teman, untuk teman akrab, untuk orang yang dianggap sudah akrab gitu. Jadi menggunakan kata maneh. Nah, tapi bagi Ridwan Kamil itu nggak pantas. Karena dia sebagai gubernur Jawa Barat. Sementara yang bilang kayak gitu, rakyat jelata. Jadi dia merasa itu nggak pantas gitu. Itu kasar sekali. Masa sama gubernur kamu kayak gitu? Dan setelah itu Ridwan Kamil mencontohkan, coba aja kamu bilang maneh ke orang tuamu, pantas atau enggak. Jadi mungkin menurut Ridwan Kamil, gubernur itu setara dengan orang tua, ibu, yang sudah melahirkan, mendidik, membiayai, merawat sampai besar. Mulia sekali seorang gubernur itu. Padahal sebenarnya gitu ya, itu biasa aja gitu. Harusnya Ridwan Kamil itu nggak baper gitu. Karena yang penggunaan kata maneh itu kan untuk menunjukkan keakraban. Dan sebagai gubernur yang katanya akrab sama rakyatnya, mestinya dia biasa aja dong. Kalau ada orang kemudian manggil dia maneh, itu kan menunjukkan deket tuh. Rakyatnya merasa dekat dengan dia. Kenapa Ridwan Kamil merasa nggak deket sama rakyatnya? Terus menganggap bahwa ucapan maneh jadi kasar gitu kan. Kan aneh, lucu gitu. Gubernur yang citranya dekat dengan rakyat, tapi merasa nggak deket sama rakyat. Ya karena belakangan setelah saya coba telusuri, ternyata Muhammad Sabil Fadilah ini itu adalah relawan Ridwan Kamil. Dia adalah pendukung Ridwan Kamil. Jadi ketika menggunakan kata maneh, mungkin dia ngerasa sebagai relawan, sebagai pendukung Ridwan Kamil, dia ngerasa akrab. Cuma Ridwan Kamil ngerasa enggak akrab. Kamu kan rakyat, aku gubernur, gubernur mulia gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang santun, yang halus gitu. Jangan so akrab sama gubernur. Gubernur yang milenial, yang akrab, ternyata nggak akrab sama rakyatnya. Jadi Ridwan Kamil ini cuma menang populer aja di media sosial gitu ya. Tapi sebenarnya semua cerita-cerita yang dia sampaikan itu palsu gitu. Karena ya memang si orang yang memposting banyak hal di sosial media itu kadang-kadang palsu gitu. Rata-rata palsu gitu. Karena ya ini contohnya gitu. Tiap hari membangun citra yang sangat dekat dengan rakyat gitu ya. Gaul, milenial gitu. Ternyata ketika ada orang berbicara ke dia menggunakan kata maneh atau kamu, dia nggak terima. Karena itu dianggap kasar, nggak sopan. Ya aneh gitu, lucu jadinya gitu ya. Jadi dia cuma menang populer di sosial media, padahal semuanya itu topeng saja gitu. Karena dengan dia mengirimkan pesan DM kepada pihak yayasan, itu bagi saya sudah nggak logis. Karena seorang gubernur mempermasalahkan komentar dengan kemudian menyerang tempat orang bekerja, itu luar biasa. Apa tujuannya coba gitu ya? Apa tujuan Ridwan Kamil kirim pesan ke pihak yayasan? Apa? Selain untuk melakukan penekanan atau ingin memberikan pelajaran kepada orang tersebut gitu. Sampai akhirnya kemudian dipecat dia. Jadi ya dari sini klarifikasi Ridwan Kamil jadi nggak ada gunanya gitu. Karena akhirnya topengnya terbuka semua. Topeng aslinya kebuka oleh Muhammad Sabil, oleh relawannya sendiri. Dan dari sini ya semakin terbuktilah bahwa insting Ibu Mega itu cukup kuat sekali gitu. Karena dulu tuh saya ingat betul gitu ya, tahun 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah gitu ya, ketika Ridwan Kamil itu sedang mau maju di Pilgub Jawa Barat gitu kan, 2018 ya. Itu kan 2020. Ridwan Kamil itu kan sempat mau diusung sama PDI Perjuangan gitu oleh Ibu Mega gitu. Karena waktu itu sudah ketemu gitu ya, sudah ya
sudah kelihatan akrab gitu ya, tapi kemudian pada akhirnya itu batal pencalonannya gitu. Dan menurut kabar-kabar yang saya dengar itu berdasarkan insting atau hasil analisa Ibu Mega bahwa ya nggak cocok lah untuk mendukung Ridwan Kamil karena ya nggak sesuai dengan ideologi partai, nggak sesuai dengan visi misi partai, akhirnya ya nggak jadi ngusung gitu. Padahal Ridwan Kamil waktu itu elektabilitasnya paling tinggi gitu ya, paling populer dan kans untuk menangnya itu luar biasa tinggi. Dan PDI Perjuangan sebagai partai yang punya banyak suara di Jawa Barat itu ya kalau bergabung ini bisa memudahkan langkah Ridwan Kamil gitu ya waktu itu. Jadi, tapi waktu itu kemudian dibatalkan dukungan dari PDI Perjuangan karena Ibu Mega merasa nggak sreg dengan Ridwan Kamil. Dan akhirnya sekarang terbukti gitu. Dengan kebaperan ini kan menunjukkan bahwa apa yang ada di sosial media itu cuma topeng semua tuh semuanya gitu. Topeng belaka gitu. Dan belakangan juga kita bisa melihat bahwa Ridwan Kamil di Jawa Barat itu ternyata ya nggak hebat-hebat banget gitu. Dengan dia bikin masjid senilai 1 triliun dengan APBD itu udah nggak logis gitu. Apalagi belakangan masjidnya itu jadi kayak tempat wisata. Banyak sampah di mana-mana, jadi itu udah nggak masuk akal. Padahal di sisi lain fasilitas umum yang dibutuhkan oleh rakyat, misalkan jalan raya atau rumah sakit itu sangat-sangat dibutuhkan dan itu seperti nggak tersentuh oleh dana APBD. Malah membuat masjid senilai 1 triliun rupiah. Jadi itu udah nggak masuk akal. Jadi kalau insting Ibu Mega itu dulu membatalkan dukungan kepada Ridwan Kamil itu adalah insting yang sangat benar gitu. Karena hari ini PDI Perjuangan tidak perlu untuk menanggung dosa atau menanggung kesalahan akibat kebijakan-kebijakan aneh yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dan hari ini gitu ya, dengan kebaperan Ridwan Kamil ini, itu juga semakin membuktikan bahwa semua yang ada di sosial media itu semua hanyalah topeng. Jadi ya semoga rakyat kita jadi semakin cerdas, tidak hanya berpatokan atau tertipu dengan sosial media. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.